teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai segmentasi demografi di Indonesia dan perilaku khas masyarakat ketika pandemi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Francisca Avinda dengan NIM 098, Poni Haning Tias dengan NIM 103, Yasinta Linda dengan NIM 112, Isfara Hira dengan NIM 117, dan Beatrix Japanuni dengan NIM 118. Demografi. Demografi menggambarkan populasi dalam hal ukuran, distribusi, dan strukturnya. Demografi ini mempengaruhi perilaku konsumsi baik secara langsung maupun dengan mempengaruhi sifat-sifat lain dari individu. Dalam demografi yang pertama dipelajari adalah populasi dan distribusi. Nah, dalam biologi, populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama yang hidup di tempat yang sama, sedangkan distribusi itu kata lainnya adalah dispersi atau sebaran. Jika digabungkan, populasi merupakan ukuran, pola, dan lokasi suatu wilayah yang didiami oleh suatu populasi. Yang berikutnya adalah pertumbuhan dan laju penduduk di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS pada tanggal 21 Januari 2021 merilis data resmi kependudukan Indonesia di tahun 2020. Nah, berdasarkan gambar ini kita bisa lihat bahwa hingga September 2020 jumlah penduduk di Indonesia itu mencapai 270,2 juta jiwa. Nah, laju pertumbuhannya itu 1,25%, dikatakan melambat karena dari tahun 2000 sampai 2010 ini laju pertumbuhannya 1,49%. Nah, penduduk paling banyak yakni pria dengan totalnya 50,58%, sedangkan wanita 49,42%. Sedangkan populasi paling banyak itu ada di Jawa dengan 56,1% dari jumlah penduduk, sedangkan Maluku dan Papua memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Nah, Indonesia menempatkan dirinya di posisi keempat sebagai negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia dengan kelas sosial, yaitu ada yang pertama poor, yang kedua vulnerable, yang ketiga aspiring middle class, yang keempat middle class dan upper class. Hubungan populasi dengan situasi COVID-19. Yang pertama itu kematian atau mortalitas. Kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta menurut Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau DPHK sebanyak 13.300 jenazah yang telah dikuburkan dengan menggunakan protokol COVID-19. Dan dilansir dari kanal YouTube kompas.com bahwa kematian harian menurun yang diupdate pada tanggal 18 September 2021. Jumlah kasus positif corona bertambah sebanyak 3.385 kasus, namun jumlah pasien sembuh yaitu lebih banyak, sekitar 7.076 orang, dan hingga kini total pasien sembuh sebanyak 3 jutaan lebih orang. Temuan survei oleh Herbalife Nutrition menyatakan bahwa Indonesia tercatat sebagai menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama selama pandemi, mulai dari pola makan hingga aktivitas sehat lainnya. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang mendorong adanya jumlah pasien yang sembuh dan menurunnya angka kematian, karena masyarakat sudah mulai sadar bahwa pola hidup sehat itu sangat penting, mulai dari makan ataupun olahraga. Yang berikutnya adalah kelahiran atau fertilitas. Bablo dan kawan-kawan 2020 mengemukakan bahwa orang akan cenderung memiliki sedikit anak pada situasi yang tidak pasti, misalnya COVID ini. Namun sebaliknya di Indonesia, diungkapkan oleh BKKBN Hastowardoyo bahwa terjadi penurunan dalam penggunaan alat kontrasepsi yang dapat berdampak pada peningkatan kehamilan. Nah, ini ada data dari Prosehat, angka kelahiran selama pandemi. Di Indonesia, kelahiran tertinggi dalam 9 bulan sejak deklarasi pandemik yaitu 4 juta kelahiran. Dan menurut BKKBN,
kontrasepsi itu menurun sampai 47% selama pandemi dan diprediksi akan ada lebih dari 400.000 kehamilan baru. Di sini ibu hamil dianjurkan untuk tetap melakukan kontrol kehamilan, hindari stres dan mengkonsumsi makanan bergizi dan vitamin dengan tetap menghindari berkumpul dengan orang lain dan juga menjalankan protokol kesehatan. Ini berarti bahwa segala aktivitas masih dibatasi dan dilakukan secara daring. Yang berikutnya adalah mobilitas. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah berupa pembatasan hingga lockdown. Dan kondisi ini berdampak pada para pekerja migran yang tinggal di perkotaan karena penutupan usaha. Hasil sensus penduduk 2020 juga mengkonfirmasi sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa dari 8 provinsi yang disurvei, mereka masih menghindari tempat-tempat yang bisa mempermudah penyebaran virus. Misalnya tempat rekreasi itu masih banyak dihindari, toko bahan makanan dan apotik itu -4% di DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Area pemukiman paling banyak didatangi, pusat transportasi dan kantor paling banyak dihindari. Demografi pekerjaan adalah bagian dari segmentasi pasar untuk menjalankan strategi dan menentukan segmentasi konsumen dalam kegiatan pemasaran. Berdasarkan UMP di Indonesia tahun 2020, dari pekerja formal dan informal, maka dapat dikatakan Indonesia masuk dalam kelas sosial aspiring middle class karena rata-rata UMP di Indonesia 2.672.371 rupiah. Dampak pandemi terhadap pekerjaan berdasarkan Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja pada buruh atau karyawan atau pegawai selama PSBB. Persentase PHK di Indonesia pada akhir April tahun 2020 sebesar 15,6% yang terdiri dari 1,8% PHK dengan pesangon dan 13,8% PHK tanpa pesangon. Tenaga kerja yang paling rentan terhadap PHK adalah kelompok usia muda, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Data penelitian menunjukkan terjadinya PHK yang sangat besar pada usia muda 15-24 tahun, yaitu 34,5%. Sektor yang rentan PHK di masa pandemi ada pariwisata, transportasi, manufaktur, konstruksi, dan perhotelan. Lalu untuk sektor pekerjaan yang tetap aman di masa pandemi ada layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, dan pendidikan. Untuk perilaku khas selama pandemi yaitu adanya pembelajaran online, adanya WFH, adanya kesadaran menetapkan gaya hidup bersih dan sehat, dan mengurangi mobilitas. Demografi pendidikan. Hasil survei Wahana Visi Indonesia mendapatkan 3,6% responden orang tua merelakan anaknya bekerja saat pandemi COVID-19. Sebanyak 37% responden anak pun mengaku tidak bisa mengatur waktu belajar selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sementara 30% anak mengaku kesulitan memahami pembelajaran dan 21% mengaku tidak memahami instruksi guru. Seluruh problematika pembelajaran pada anak di masa pandemi tersebut berpotensi mengurangi kualitas kognitif mereka. Lebih jauh lagi berpotensi mengurangi peluang mereka meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Tanpa pendidikan tinggi, mereka berpeluang mengakhiri atau berakhir hanya sebagai buruh murah. BPS mencatat pada Agustus 2019, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi rata-rata upah yang diterima pekerja. Rata-rata upah pekerja lulusan universitas yaitu 4,4 juta. Sebaliknya, tamatan SD hanya sebesar 1,8 juta rupiah. Upah murah akan membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Anak pun tidak mendapatkan kesehatan yang baik, sehingga selama pandemi semakin banyak anak beresiko mengalami malnutrisi akut dan kronis. Hal ini lantaran seperti dalam survei Wahana Visi Indonesia, 19% rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan dan 54% lain tidak mengakses layanan kesehatan ibu dan anak. Dari tabel tersebut, tantangan anak dalam program belajar jarak jauh yaitu seperti yang dikatakan di atas tadi, 37% anak tidak bisa mengatur waktu, 30% kesulitan memahami pelajaran, dan 21% tidak dapat memahami instruksi guru. Berikut adalah perilaku khas masa pandemi dalam pendidikan. Yang pertama, acuan penilaian hanya sebatas tugas dan nilai yang diberikan. Yang kedua, seluruh pembelajaran online dengan internet dan dapat dilakukan di mana saja. Yang ketiga, tenaga pendidik tidak dapat mengajar dengan maksimal. Yang keempat, banyak kesulitan yang dialami anak terutama dalam memahami materi. Dan yang terakhir, kurangnya fasilitas untuk mengikuti pembelajaran daring. Perilaku-perilaku tersebut didasari karena pembelajaran secara daring memerlukan banyak sekali perubahan, dan anak-anak atau siswa dan para tenaga pendidik harus bisa menyesuaikan secara bertahap. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai segmentasi demografi berdasarkan pendapatan atau income. Kategori pendapatan di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari World Bank, negara Indonesia ini termasuk dalam kategori lower middle income country atau negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Dengan populasi jiwa sebesar 273 juta, berdasarkan data yang diperoleh tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sebesar 2,07%. Pendapatan nasional tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Hal ini tentunya karena adanya dampak dari pandemi COVID yang memicu turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk selanjutnya, penggolongan kategori berdasarkan pendapatan. Ada 5 penggolongan berdasarkan pendapatan, yaitu yang pertama mulai dari yang bawah, yaitu kategori poor, yaitu masyarakat dengan pendapatan kurang dari 1 juta. Kategori vulnerable, yaitu masyarakat dengan pendapatan antara 1 juta sampai dengan 2 juta. Kategori aspiring middle class, yaitu masyarakat dengan pendapatan 2 juta sampai dengan 4.800.000. Middle class, yaitu masyarakat dengan pendapatan kurang lebih 15 juta, serta upper class dengan masyarakat dengan pendapatan 15 juta ke atas. Tentunya pendapatan ini menjadi aspek yang penting yang mempengaruhi perilaku konsumen. Hal ini dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat yang berbeda berdasarkan pendapatannya. Misalnya, masyarakat dengan pendapatan dengan kategori middle class yang punya pendapatan kurang lebih 15 juta tentunya akan memiliki uang yang lebih banyak sehingga memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat vulnerable. Misalnya orang dengan middle class ini ketika mereka mengkonsumsi makan malam, mereka akan pergi ke restoran, misalnya mungkin restoran bintang 5 dibandingkan dengan masyarakat vulnerable yang hanya pergi ke tempat makan malam di burjo saja. Selanjutnya, perilaku khas masyarakat di masa pandemi. Di masa pandemi ini, masyarakat cenderung lebih suka berada di rumah. Hal ini memicu masyarakat
untuk melakukan kegiatan secara daring, terutama kegiatan konsumsi, seperti belanja online dan pesan makanan online. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi perusahaan dengan basis online, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, GoFood, dan Gojek, untuk mengembangkan bisnisnya dengan menarik para konsumen. Dalam melakukan transaksi ini, masyarakat menggunakan dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Berikut merupakan sumber referensi dari presentasi saya. Terima kasih. Atau umur. Jadi umur atau usia di sini menunjukkan kedewasaan yang dimiliki seseorang ketika orang itu mampu melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang. Perubahan perilaku yaitu perilaku prososial yang mencakup perilaku hidup sehat, perilaku menggunakan teknologi, perilaku dalam pendidikan, perilaku dalam menggunakan media sosial, perilaku konsumtif, perilaku kerja, dan perilaku sosial keagamaan. Jadi yang berikut contoh perubahan perilaku konsumen di masa pandemi terbagi menjadi 4 contoh. Yang pertama, konsumsi akan lebih berfokus pada suatu nilai. Jadi maksud dari konsumsi lebih berfokus pada suatu nilai ini contohnya seperti seperti suatu perusahaan atau masyarakat lebih berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Contohnya seperti makanan sehat, suplemen atau minuman-minuman kayak gizi seperti jelly atau susu juga dapat menjadi hal yang paling dicari oleh konsumen. Contoh yang kedua yaitu konsumen akan membangun kembali awareness. Maksudnya di sini contohnya seperti perubahan perilaku konsumen di masa pandemi akan cenderung melupakan atau bahkan sudah tidak sadar akan keberadaan sama suatu brand. Jadi konsumen cenderung bertanya-tanya apakah bagaimana krisis ini akan berakhir dan apakah produk merek ABC ini akan baik-baik saja. Jadi sebagai pelaku bisnis Anda perlu mempersiapkan atau bahkan meningkatkan brand awareness pada saat pandemi. Misalnya itu menerapkan sistem loyalty konsumen, mengandalkan social responsibility, dan masih banyak lainnya. Yang berikut yaitu konsumen online kini bukan hanya generasi milenial maksudnya. Jadi maksudnya di sini yaitu pada pasca pandemi ini perusahaan harus lebih peka terhadap generasi tertua di mana ia mampu menyasar pada semua kalangan baik dari segi diferensiasi maupun produk dan kampanye. Jadi contoh perilaku perubahan konsumen dari generasi berbeda ini harus diperhatikan bagi suatu perusahaan. Yang berikut bangkitnya tren grup buying. Jadi pada awal tahun 2010 grup buying ini sempat populer di seluruh negara, tidak terlepas di Indonesia. Namun pada pertengahan 2010-an tren ini akan menjadi kertas yang terhempas angin. Tiba-tiba hilang di Indonesia, namun di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat tren grup buying ini atau pembelian kolektif masih bertahan hingga saat ini. Yang berikut segmentasi usia di masa pandemi ya dibagi menjadi 4 yaitu pada anak usia dini, siswa, mahasiswa, dan para pekerja. Jadi perlu kita ketahui saat ini dengan adanya pandemi akan menghambat pada pertumbuhan usia anak dini, usia dini. Yang kedua itu siswa dan mahasiswa. Siswa dan mahasiswa ini juga akan menghambat pada perubahan perkembangan pola pikir pada siswa dan mahasiswa karena adanya sekolah atau kuliah daring. Jadi kepada para pekerja akan menghambat proses berlangsungnya pekerjaan mereka atau pekerjaan mereka akan lebih sulit untuk dilakukan dari rumah. Jadi pada siswa dan mahasiswa ini banyak sekali hambatan yang terjadi. Contohnya itu karena kendala jaringan, misalnya kuliah dari rumah atau kendalanya teknologi yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.